Umat Allah yang terkasih, hari ini kita masuk dalam renungan edisi 7 Maret 2021, hari Minggu Prapaskah ketiga, dengan bacaan-bacaan kitab suci. Dari bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 25. Saudara terkasih, fungsi bait Allah adalah orang beriman berkumpul untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, atau sebagai tempat di mana kita bisa menjumpai dan dijumpai oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat menindak tegas orang-orang yang menyalahgunakan bait Allah. Dalam bacaan Injil hari ini menampilkan sikap dan tindakan Yesus membersihkan bait Allah. Pada suatu ketika Tuhan Yesus melihat bait Allah tampak kotor karena digunakan oleh orang-orang yang berjualan di situ. Artinya bahwa bait Allah yang seharusnya dijaga dan dirawat supaya tetap bersih dan tidak rusak, malah sebaliknya. Dengan begitu menimbulkan kemarahan Tuhan Yesus seperti tercatat dalam Yohanes pasal 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Dengan ini Yesus marah bukan karena ia benci orang-orang itu, melainkan dia hendak menegaskan dan mengingatkan bahwa bait Allah adalah rumah doa yang adalah kudus. Saudara terkasih, karena itu tidak seharusnya bait Allah dipergunakan sebagai ajang untuk berbisnis, sebagai tempat untuk mencari uang, mengeruk keuntungan. Ironisnya para imam dan ahli-ahli Taurat yang sungguh tahu akan kebenaran firman Tuhan justru malah membiarkan atau mengizinkan orang-orang berjualan di bait Allah. Lantas mengapa demikian? Karena kemungkinan besar mereka juga akan mendapat keuntungan dari praktek-praktek jual beli di situ. Saudara terkasih, tindakan Yesus menyucikan bait Allah tidak hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, melainkan Dia akan terus memperbaharui dan menyucikan gerejanya sampai saat ini. Dengan ini Tuhan sangat membenci dengan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, tidak ada istilah kompromi terhadap dosa. Karena itu kita semua harus menyadari bahwa kita adalah bait-Nya Tuhan, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Dengan demikian secara fisik kita diundang untuk menunjukkan cinta kita akan rumah Tuhan dengan mengambil bagian dalam menjaga kebersihan dan keindahan gereja kita, supaya sungguh-sungguh menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Tetapi lebih daripada itu, secara spiritual, kita semua yang adalah bait Allah dan anggota gereja diundang untuk terus-menerus membersihkan diri kita dengan menyucikan pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita. Dengan demikian, kegiatan ibadah yang kita lakukan di gereja hendaknya sungguh-sungguh kita hayati supaya mempunyai daya dan dampak yang mengubah dan menyucikan hidup kita. Semoga demikian.